Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan masalah hanya informasi hati gimana kebesaran Tuhan itu nyata. Kenapa? Karena di dalam menciptakan manusia itu sangat banget disayangi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Allah itu sangat menyayangi makhluknya. Kita lihat dari diri kita sendiri, kita renungkan. Hanya setetes air. Kita bayangkan tanpa air kayak apa kita. Allah itu mencukupi semua makhluknya, terutama manusia. Diberi tumbuh-tumbuhan, air, makanan, cahaya dari matahari, panas dari matahari. Tanpa itu semua, manusia jadi apa? Tapi kebanyakan manusia tiada bersyukur. Dia masih menyepelekan Tuhan, menyepelekan Allah. Itu apalah ini, apalah katanya Tuhan tak ada. Tanpa kita dikasih Tuhan, tanpa kita dalam perlindungan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita berjalan, kita tidur, kita apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya karena kehendak Tuhan. Apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Kita renungkan tanpa setetes air aja. Apakah kita bisa hidup? Saya yakin gak akan bisa. Tanpa air, cuma tanpa air aja. Kita gak akan bisa hidup. Tapi apa manusia mengerti? Dengan air itu kita bersyukur. Apa kita mengerti bahwa Allah itu sangat mencintai kita? Dosa, kesombongan, bahwa merasa mulia dari makhluk lainnya. Apa itu bentuk ciptaan Tuhan? Saya yakin apapun yang merasa mulia dari makhluknya Tuhan yang lain, saya nggak bisa meyakinkan dia akan masuk surganya Allah atau dapat ridhonya Allah. Kita hidup ini hanya minta ridhonya Allah, minta perlindungan Allah, minta hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah, tanpa ridho Allah, mau jadi apa kita? Kita manusia gak akan punya kekuatan. Ilmu, seberapa ilmu kita? Ilmu pun itu dari Allah. Orang yang sombong dengan ilmunya, yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya berilmu, jujur, ilmu manusia itu tiada setetes dengan ilmunya Allah. Bayangkan, ilmu Allah itu seperti lautan. Bayangkan, bumi yang kita pijaki ini 75% itu laut. Seandainya lautan itu tadi tinta untuk menulis ilmu Allah, cukup. Tapi itu bagi orang yang mau berpikir. Karena setiap manusia dikasih pikiran. Aku yakin orang makin berilmu, dia akan merasa bodoh. Karena tahu bahwa ilmu Allah tiada berbatas. Tapi orang yang menyombongkan diri, orang yang merasa berilmu, menganggap orang lain bodoh, sungguh, apa dia bisa masuk surga? Saya nggak tahu, cuma takdir Allah yang tahu. Orang kesombongan dengan ilmunya bisa masuk surga atau enggak, hanya kekuasaan Allah. Cuma dalam hati saya, orang yang tahu ilmu Allah, dia akan merasa berkurang, merasa bodoh, karena tahu
betapa besar Allah itu, berapa ilmu Allah itu tiada batas. Makin orang meniru ilmu Allah, dia akan merasa bodoh, bukan merasa paling pintar dari orang lain. Karena tiap manusia sama Allah diberi pikiran, diberi otak untuk berpikir, mencari beradaan ridho Allah. Karena manusia hanya minta ridho Allah dan minta hidayah pada Allah, sehebat apapun manusia. Karena Allah bisa merubah apapun. Orang bodoh bisa jadi pintar, orang pintar pun jadi sesat. Karena semua kehendak Allah. Hanya orang-orang yang ingin dalam perlindungan Allah selalu dilindungi. Dan orang yang ingin melindungi Allah akan membuat semua manusia itu sama. Semua manusia makhluk Allah. Semua manusia itu ciptaan Allah, minta kita lindungi, minta kita hargai. Itu orang yang menghargai orang lain adalah menghargai diri sendiri, bukan merasa mulia. Kita sudah tahu di Al-Quran, makhluk yang ingin merasa mulia dari makhluk Allah cuma iblis. Siapapun itu yang merasa mulia, merasa ingin dimuliakan, itu bisa dipertanyakan. Kok bisa dia ilmu dari mana ingin dimuliakan? Ingin merasa mulia, ilmu dari mana? Karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Dan semua kehendak Allah. Terserah Allah. Allah itu mau apa dengan makhluknya? Karena diciptakan manusia bermacam-macam. Karena Islam itu rahmat. Kenapa Islam rahmat? Kita tidak boleh membeda-bedakan siapa ini, siapa itu. Kita harus mengkoreksi diri sendiri. Apakah kita sudah merasa mampu? Apakah kita dalam perlindungan Allah? Cobaan di dunia, semuanya dari kehendak Allah. Manusia yang berilmu hanya satu. Dia merasa ingin dalam lindungan Allah. Tapi orang sombong yang merasa sombong dan merasa berilmu, yang ilmunya itu berasal dari iblis, dia akan merasa mulia. Karena hanya iblis yang ingin dimuliakan. Karena makhluk selain iblis, dia nggak akan merasa dimuliakan. Karena kita semua dari Allah, kembali kepada Allah, semua dari takdir Allah. Semuanya dari Allah. Dan kita di dunia ini dikasihi Tuhan. Seperti apa Tuhan menyayangi kita. Dengan banyak hal kita bisa bernapas. Apa kita beli? Kita bisa makan buah-buahan. Semuanya ciptaan Tuhan. Hanya manusia sombong, kita ini, itu. Allah tidak pernah. Kita beri air dari langit, dari perut bumi, tumbuhan. Kita pergi ke hutan, nggak akan bisa kita kelaparan. Karena di situ banyak tumbuhan, banyak makanan. Karena Allah menciptakan semua makhluknya dengan kasih sayang. Tapi manusia merasa sombong, merasa punya itu. Dia nggak sadar bahwa apa yang dimiliki itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Apa yang kita sombongkan? Maka kita lihat orang sombong. Apa pantas kita andai kata kita masuk surga, kita berharap kita masuk surga, pantaskah orang sombong, orang merasa mulia masuk surga? Kita renungkan aja. Nggak mungkin lah. Orang sombong, orang merasa paling berilmu, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling dimulia-mulia. Bisakah dia masuk surga? Kita renungkan. Karena Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha welas asih, maha penyayang. Hanya surga tempat orang-orang penyayang, bukan orang sombong. Gak mungkin surga tempat orang sombong, merasa hebat. Jujur, dalam hati kecil kita renungkan.
Pantas gak orang sombong, orang merasa paling berilmu, merasa paling hebat, membodohkan orang lain bisa masuk surga? Karena yang dibodohkan itu makhluk Allah. Yang dibodohkan itu makhluk Allah. Memang yang dibodohkan itu bukan makhluk Allah. Itu ciptaan Tuhan. Kau menghina ciptaan Tuhan, bisa gak masuk surga? Renungkan dalam hati. Allah itu penyayang. Hanya orang penyayang mungkin yang bisa masuk surga. Aku yakin di situ. Kita sayangi semua makhluk, nggak peduli apapun jenisnya, apapun manusia itu, karena semuanya itu dalam takdir Allah. Nggak adalah kita manusia hebat, kita berilmu, kita paling suci, merasakan kita merasakan ini. Lihat, kita hidup hanya minta ridho Allah. Kita hidup minta perlindungan Allah. Karena Allah bisa merubah siapapun. Allah, orang baik bisa dari jahat dan orang jahat bisa baik. Itu bukti kebesaran Allah. Terus manusia itu mau apa? Kalau ingin sombong, ingin itu mau apa? Terus kita merasa mulai dari manusia lain itu apa? Jujur, saya dalam hati itu bingung. Kadang orang punya ini, wah aku karena lu nggak bisa. Ilmu Allah itu, andai kata lautan itu dijadikan tinta, itu gak cukup. Sudah dari segi itu aja kamu tulis ilmumu sampai berapa, terus kamu merasa berilmu. Dari mana? Terus orang sombong dengan ilmunya bisa masuk surga. Memang orang sombong bisa masuk surga? Aku gak yakin. Hanya orang penyayang yang masuk surga. Kan Allah itu Maha Penyayang. Kita lihat dengan dosa kita. Banyak kita berdosa pada Allah. Tapi Allah selalu menyayangi kita. Kalau Allah mau gak menyayangi kita, kita jalan, bisa kita ditabrak mobil atau apa. Tapi enggak, Allah selalu menyelamatkan kita. Kita selalu diselamatkan oleh Allah. Kenapa kita enggak sadar? Kenapa kita nggak tahu bahwa Allah itu Maha Penyayang? Pantas gak makhluknya gak jadi penyayang. Jujur, saya nggak ngerti ilmu apa, agamamu apa. Kalau ajaran untuk nggak ada menyayangi, saya nggak tahu. Emang surga itu tempat orang nggak penyayang? Emang surga itu tempat orang paling hebat? Emang surga itu untuk orang paling wah, paling berilmu, paling itu nama sombong dengan ilmunya. Makanya Allah tuh nggak suka orang sombong. Tapi kita lihat zaman sekarang, kesombongan, merasa yang menghina karena dia merasa wah, karena merasa punya ini, punya itu, merasa punya ilmu, punya sudah dibilang kekayaan Allah tiada terbatas. Memang manusia itu ada yang diberi kekayaan, ada memang hidupnya kekurangan, tapi bukti kebesaran Allah. Dengan itu bersyukur, karena di surga aku yakin hanya tempat-tempat orang pandai bersyukur, bukan orang sombong. Aku gak yakin dengan hati saya sendiri orang sombong bisa masuk surga. Jujur gak yakin. Oh, aku paling berilmu, aku bisa ini, bisa itu. Bisa kamu tulis di dalam surat, tulis kamu buat kitab, seberapa banyak ilmumu. Kamu lihat lautan itu. Makanya kenapa kita harus pergi ke laut, kita pergi ke gunung, lihat kebesaran Allah. Banyak kebesaran Allah, banyak sekali nikmat Allah. Manusia itu disayangi Tuhan, tapi manusia sendiri merasa sombong, merasa paling hebat, merasa paling berilmu. Turunannya, saya turunan ini, turunan. Itu jaminan Allah nggak mungkin karena kamu turunan ini saya masukkan surga. Nggak mungkin. Itu apa? Itu pengadilan Allah? Enggak. Aku nggak yakin. Kalau memang turunan bisa masuk surga, ya
Apa itu keadilan Tuhan? Gak mungkin. Aku yakin keadilan Tuhan itu, kau bersyukur pada Allah, kau menyayangi ciptaannya Allah, kamu sangat menyayangi dan kamu gak merasa paling hebat karena semua ini makhluk dan hanya Allah yang punya hak membalikan, membuat kau pintar, membuat kau bodoh, membuat kau ini hanya Allah. Dan manusia yang takut kepada Allah dan minta ridho Allah dan minta perlindungan Allah. Aku yakin hanya manusia itulah yang bisa masuk surga. Bukan manusia paling berilmu atau paling apa. Karena aku tahu ilmu Allah tiada batas. Hanya manusia membatasi karena dia paling berilmu katanya. Tidak. Aku enggak yakin. Karena aku tahu kan selama hidupmu apa yang terjadi. Allah itu sangat menyayangi manusia. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ternyata semua sekecil apapun, semua dengan izin Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. Kau gini. Kita manusia hanya satu ternyata. Minta ridho Allah. Minta perlindungan Allah. Surga dan neraka bukan jaminan. Dan surga dan neraka itu hak Allah, berkata Allah. Dan manusia mana yang masuk surga, itu Allah yang menentukan. Bukan orang berilmu, orang paling ini, paling itu. Gak yakin. Karena orang sombong, gak mungkin lah. Kan orang berilmu pasti, aku paling berilmu. Orang bodoh, aku yang paling bodoh. Itu orang gak tahu bahwa kehidupan ini semua dengan izin Allah. Kau pintar dengan izin Allah. Kau bodoh pun dengan izin Allah. Tapi satu catatan. Kau hidup harus mencari ridho Allah. Karena surga Allah di situ. Kau ingin tempat di surga Allah. Cari ridho Allah. Dan sayangi semua makhluk Allah. Dan jangan merasa sombong dengan merasa hebat. Aku yakin. Kalau kau yang merasa hebat, orang pantas gak orang itu dulu di hidupnya merasa hebat, merasa mulia, merasa paling pintar, masuk surgamu ya Allah? Aku yakin Allah menjawab, ridhoku, cari ridhoku. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, pintar, hebat atau apa, semuanya kehendak Allah. Kau hebat, kau bisa dengan memberi ilmu kepada orang lain, tapi kau jangan merasa hebat, karena ilmu Allah tiada batas. Hanya orang-orang bodoh yang merasa paling berilmu. Orang bodoh merasa berilmu, aneh kan? Dari segitu kita bisa lihat. Kenapa? Ilmu Allah tidak ada berbatas. Hanya orang bodoh merasa ilmu Allah terbatas. Sudah ada dalam Al-Quran. Kalau air laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, tak akan cukup. Bayangkan air laut 75% bumi ini, 75% bumi ini laut. Bayangkan, nah ilmumu itu kalau ditulis sampai apa? Terus kamu merasa pintar, berarti sombong dengan ilmumu kan? Pantas gak orang sombong masuk surga? Kita hidup minta ridho Allah. Kita hidup minta perlindungan Allah. Hanya orang-orang yang ingin dalam perlindungan Allah. Hanya orang-orang tahu bahwa hanya Allah. Ternyata Allah itu sangat penyayang, sangat memberi. Kita bayangkan kita berbuat dosa. Allah apa membalas dosa kita? Enggak. Bayangkan di dunia ini berapa banyak dosa yang kita lihat. Berapa banyak dosa yang kita perbuat. Apa Allah menghukum kita? Tidak. Begitu baik Allah, begitu sayang Allah pada kita. Bagi Allah, dosamu sangat banyak. Tapi kalau kita mau minta ridha Allah, minta ampun Allah, yakinlah, karena Allah itu sangat sayang pada kita. Taubatlah.
Jangan sombong dengan ilmumu, jangan sombong dengan ibadahmu, karena semuanya di tangan Allah. Dan surga dan neraka, camkan itu dalam kuasa Allah, bukan dengan kuasamu. Kalau kamu ingin surga, yakinlah surga tempat orang baik, orang tahu ciptaan Tuhan, orang yang sayang sama makhluknya, karena Tuhan sayang menyayangi makhluknya. Bukan merasa orang berilmu dengan sombong dengan ilmunya dan membodohkan orang lain. Semua manusia itu punya pikiran, ini benar itu salah. Tanyakan pada hatimu. Tanyakan pada hatimu. Kau hidup mencari ridho Allah, atau kau hidup mencari harta dengan jual ilmumu? Kau jual ilmumu termasuk surga. Nanti orang bertanya, makhluk lain bertanya, ya Allah, di dunia dia menjual ilmu. Apakah menjual ilmu masuk surga? Tanyakan hatimu. Tanyakan. Kita ini pendosa, manusia pendosa. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah tiada batas. Kau renungkan gimana Allah sangat menyayangi kita. Tanpa kasih sayang Allah, kita berbuat dosa, langsung dihukum sama Allah. Tapi Allah sangat menyayangi kita. Kalau Allah aja menyayangi kita, mengapa kita nggak tahu diri? Mengapa kita punya sifat sombong, punya sifat merasa berilmu, sifat merasa suci dari orang lain, merasa paling berilmu dari orang lain? Apa kita buta? Semua yang di jalan di dunia ini adalah kehendak Allah. Apa kita buta? Apapun yang terjadi di dunia ini, mau baik, salah, benar, semua kehendak Allah. Manusianya satu, minta ridho Allah dan berlindung Allah. Tidak lebih. Apa yang kamu sombongkan? Apa yang kamu banggakan? Ibadahmu, ilmumu. Kau merasa paling mulia dari manusia lain. Kira-kira renungkan. Kalau kamu berilmu, kamu paling beribadah, dan kamu merasa paling mulia dari manusia lain, terus kamu masuk surga. Orang lain tanya, di dunia kamu merasa mulia dari saya, terus dimasuk neraka, terus di neraka pun aku paling mulia dari kalian. Pantaskah? Apa pantas surga ditempati orang-orang seperti itu? Aku yakin surga tempat orang kasih sayang, orang yang penyayang, bukan orang merasa berilmu, orang paling hebat, paling sujud, paling mulia. Karena Allah tahu makhluknya yang mana yang taat padanya. Apa orang bodoh itu tak sangat taat pada Allah? Hanya Allah. Apa orang berilmu dan orang beribadah itu taat pada Allah? Hanya Allah. Manusia menjalankan, jangan-jangan ibadahnya karena ini, ilmunya, tujuannya cuma ini. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kalau kita ingin merenungi hati kita, tanyakan pada hati, apakah saya ini benar hidup untuk mencari ridho Allah, atau kita pendosa yang buta bahwa kita hidup ini mencari ridho Allah dan perlindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.